Kembali lagi dengan saya, Berlian Yogyakarta. Saya akan presentasikan tentang modul 5 teknik pengendalian motor listrik dengan judul kendali motor servo secara digital dan analog. Untuk ketentuan capaian pembelajaran CPL, kita harus mampu mendesain dan melaksanakan eksperimen di laboratorium dan atau lapangan, menganalisis data, menarik kesimpulan, serta menuangkan dalam bentuk laporan sehingga bagian dari penyelesaian permasalahan engineer yang kompleks, mampu menerapkan metode dan teknologi terkini dengan terampil dalam melaksanakan pekerjaan yang berhubungan dengan sistem tenaga listrik, elektronika, dan komputer, baik secara mandiri atau tim. Ya, kurang lebih seperti modul-modul yang tadi, jadi oke lah. Capaian pembelajaran mata kuliah CPMK. Pertama, mampu menganalisis kinerja dan pengendalian mesin-mesin listrik dan mampu menyesuaikan diri dengan teknologi canggih terkini dalam pekerjaan yang terkait pengendalian mesin listrik. Mampu mendesain baru salah satu sistem pengendalian mesin listrik baik dengan software maupun hardware-nya. Oke. Sub capaian pembelajaran mata kuliah atau singkatan dari sub CPMK, mampu menganalisis kinerja pengendalian mesin listrik, mampu menyesuaikan diri dengan teknologi canggih terkini dalam pengerjaan terkait pengendalian mesin listrik, mampu mendesain baru salah satu sistem pengendalian mesin listrik baik dengan software maupun hardware-nya. Tujuannya seperti ini. Kita harus dimampukan memahami mengenai karakteristik motor servo, memahami pengendalian motor servo, dan memahami parameter yang dapat diukur dan karakteristik dari hasil pengendalian pada motor servo. Baik, kita lanjut. Dan alat yang sering yang akan kita gunakan seperti kapasitor IC NE555, dioda, resistor, motor servo, potensiometer, dan Arduino Uno. Kita berarti memakai script untuk Arduino-nya. Dasar teori, motor servo adalah motor listrik dengan sistem closed loop yang digunakan untuk mengendalikan kecepatan, akselerasi, dan posisi akhir dari sebuah motor listrik dengan keakuratan yang tinggi. Motor servo terdiri dari tiga bagian utama, yaitu motor sistem kontrol, potensiometer, encoder yang terhubung dengan satu set roda gigi ke poros outputnya. Nah, ini untuk motor servo yang bagian kecil di dalam praktikum yang akan digunakan nanti. Kurang lebih seperti ini. Dia akan bergerak ke kiri atau ke kanan. Motor servo dikendalikan dengan sinyal PWM dengan dari encoder atau potentiometer. Lebar sinyal pulse yang diberikan inilah yang akan menentukan posisi sudut putaran dari poros motor servo. Seperti contohnya, lebar sinyal dengan waktu 1,5 milisecond akan berputar poros motor servo ke posisi sudut 90 derajat. Bila sinyal lebih pendek dari 1,5 milisecond, maka akan berputar ke arah posisi 0 derajat atau ke kiri berlawanan arah dengan jarum jam. Sedangkan bila sinyal diberikan lebih lama dari 1,5 milisecond, maka poros-poros motor servo akan berputar ke arah posisi 180 derajat atau ke kanan searah jarum jam. Gitu ya. Ya, untuk gambarnya seperti ini untuk gelombangnya. Ini maksimum plus, neutral position, dan maksimum pulse tadi. Dengan 2 milisecond, 1 milisecond, 1,5 milisecond. Jadi kan jika tadi kan dia makan dengan 1 milisecond dia akan di derajat 0 di belok ke arah kiri. Jadi dia akan berlawanan arah jam. Jika netral dia di 90 derajat. Dan di 2 milisecond di 180 derajat berputar ke searah jam jam. Periode 20 milisecond. Jadi diganti bergantian ya.
Ya, mungkin seperti itu. Nah, iya, saya lanjutkan. Ketika sinyal PWM diberikan, maka poros motor servo itu akan bergerak ke posisi yang telah ditargetkan dan berhenti pada posisi tersebut, serta akan tetap bertahan pada posisi tersebut. Serta akan tetap bertahan pada posisi tersebut. Jika kekuatan eksternal yang mencoba memutar atau mengubah posisi tersebut, maka sistem closed loop dari motor servo akan bekerja dengan mencoba menahan atau melawan kekuatan eksternal disebut dengan kekuatan internalnya dari motor servo itu sendiri. Namun, motor servo tidak akan mempertahankan posisinya untuk selamanya. Sinyal PWM harus diulang setiap 20 milisecond agar posisi poros motor servo tetap bertahan pada posisinya. Ya, ini periodenya per 20 milisecond dia bergelombang untuk memberikan jeda, yang mulai lagi memberikan jeda, dan selanjutnya seterusnya. Komponen yang digunakan tadi IC NE555 atau IC timer merupakan yang dapat digunakan dalam rangkaian elektronika sebagai penunda waktu. Delay timernya rangkaian flip-flop atau maaf, flip-flop dan osilator. Secara fisik IC NE55 berbentuk DIP atau Dual Inline Package dengan patchet 8 pin. Kita bisa lihat di sini sebagai groundnya pin pertama, trigger untuk pin kedua, pin outputnya untuk ke nomor 3, reset di nomor 4, PCC-nya untuk sebagai harusnya di pin 8, DICH atau dan trace dan counter di pin 5, yaitu 785. Bisa lihat untuk gambarnya seperti ini dengan merek NE555 YR0820. Nah, yang memiliki 4 pin sama dan 4 pin di sebelahnya. Fungsi masing-masing dari GND itu sendiri sebagai groundnya. Nah, seperti yang pernah saya sebutkan tadi, trigger sebagai memantik atau pewaktuan kerja, output sebagai penghubung karya beban, reset sebagai penghenti interval pewaktu apabila dihubung GND atau ground, kontrol sebagai pengakses pembagi tegangan sebagai 2 atau 3 VCC, 2 atau 3 VC, threshold sebagai penentu berapa lama pewaktuan, discharge sebagai jalur untuk kapasitor elektrolit pada waktu pembuangan muatan elko untuk menentukan interval pewaktuan. Ya, ini sebagai jalur kapasitor agar sebagai harusnya tidak berlebih. PCC sebagai input tegangan. Nah, saya tadi PCC sebagai input tegangannya harus masuk VDC sampai 15 VDC. Hmm. Seperti yang kita lihat dari percobaan motor servo ini, langkah percobaannya, nah, kita lihat dari gambar ini. Ini sebagai motor servonya dan ini sebagai apa ini? Timer. Dan ini motor, maaf, ini untuk perangkatnya Arduino Uno. Kita bisa lihat di sini untuk perkabelannya di ground dari servo kita taruh di ujung kiri ya, dengan kabel hitam ke tancap ke GND di Arduino-nya. Untuk arusnya kita menggunakan merah dan kita taruh di pin yang sama, 5 volt atau 3 volt ini. Saya tidak lihat. Nah, untuk selanjutnya yang hijau kita taruh di main 23, main 3, nomor pin nomor 3 ya. Nah, untuk selanjutnya sama, ini groundnya taruh di GND, terus hijau di A, berapa ini? A1.
Terus untuk arusnya di tiga spol sama. Nah, warna hitam coklat hubungan pada pin gain Arduino. Warna merah servo dihubungkan dengan pin 5 volt. Nah, itu tadi 3 volt atau 5 volt ya. 5 volt ya digunakan ya. Warna oranye dihubungkan ke pin nomor 9 Arduino. Kaki dua output dihubungkan ke A0 Arduino. Oh, tadi A0, saya tidak kelihatan. Kaki tiga ground dihubungkan ke ground Arduino. Nah, kurang lebih seperti itu. Untuk dalam praktek nanti juga mencatat potensiometernya di 0%, 25%, 50%, 75%, dan 1%. Di sudut motor seponya nanti keluar berapa. Percobaannya seperti ini, kita memakai Proteus skematik, ini sebagai motornya, dan ini plus min, BDC, UC, dan ini pengatur arus tegangannya di berapa persen yang akan digunakan. Nanti dia akan keluar sebagai pencatat tegangan arus. Ya. Sama, kita akan menghitung sudut motor servonya dengan potensi 0%, 25, 50, 70, dan 100%. Tugasnya, seperti halnya sini saya tambahkan saja, mungkin juga tidak terlalu berguna ya. Kan di sini saya cuma pemahaman materi saja. Buatlah rangkaian pada software Proteus yang menerapkan prinsip kerja dari komponen motor servo dengan ketentuan. Kelas E itu membuat rangkaian analog forward reverse dua motor servo dengan satu rangkaian. Kelas C dan D membuat rangkaian digital forward reverse smart motor servo dengan satu rangkaian. Sudut motor diatur melalui script, motor servo 1 dan 2 bergerak secara forward dan motor 2, 4 reverse. Kelas AB membuat rangkaian digital forward reverse dua motor servo dengan satu rangkaian menggunakan potentiometer sebagai pengaturan putar sudut. Catatan, sematkan gambar rangkaian dan analisa kerja. Apabila menggunakan script, silakan cantumkan wajib menggunakan watermark. Jadi watermark sini kan kita sebagai mahasiswa pakai nama sendiri dan juga name untuk kampus. Dan bandingkan karakteristik sinyal kendali BWM pada motor servo digital dan analog. Bagaimana perbedaan ini mempengaruhi respon servonya? Ya, mungkin seperti itu. Saya akan ulangi lagi apa yang kurang. Nah, untuk perkenalan simpel dari Arduino yang kemarin itu, contohnya seperti ini. Untuk scriptnya nanti buat sendiri ya. Jadi untuk Arduino-nya cukup untuk script paling cuma untuk start push untuk motor servo, untuk dia berputar ke kiri dan ke kanan, ya kan? Ke kanan kita bisa mengeceknya salah. Ini kontrol, twist, threshold, dan distance. Jadi untuk pengulangannya juga berbeda-beda, jangan sampai keliru ya. Ya, kurang lebih seperti itu. Mungkin tambahan masukan juga, apa ya? Saya dipilih. Ya, untuk selanjutnya saya tambahkan mungkin cukup sekian dari saya untuk laporan materi modul 5 saya cukupkan. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan semangat belajarnya dan jangan lupa untuk makan. Terima kasih.